Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tentang jaringan ikat. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Dita Andia Putri, dan rekan saya, Fadila Salsabila, serta Muhammad Akib Maulana Wahid. Subbab materi yang pertama yaitu definisi jaringan ikat, yang kedua sel-sel jaringan ikat, yang ketiga serabut jaringan ikat, yang keempat bahan dasar, yang kelima tipe atau jenis jaringan ikat, yang keenam jaringan ikat, fungsi jaringan ikat. Yang pertama, definisi jaringan ikat. Jaringan ikat tersebar luas di seluruh bagian tubuh dan berasal dari lapisan tengah embrio jaringan mesodrem. Mesodrem ialah tempat di mana sel mesenkim berasal. Sel ini mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel atau jaringan tertentu. Sifatnya pluripotent. Jaringan ikat sering disebut juga sebagai jaringan penyokong atau penyambung. Letak sel-sel jaringan ikat ini tidak berhimpitan rapat, tetapi berpencar-pencar, dan jika berhubungan hanya pada ujung-ujung protoplasmanya. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat antar bagian tubuh. Jaringan ini yang mengikat berbagai jaringan menjadi organ dan mengikat berbagai organ menjadi sistem organ. Terdapat dua komponen dasar utama dari jaringan ikat, yaitu sel dan matriks ekstrasel atau intersel. Komponen sel terdiri dari sel tetap dan sel bebas. Yang kedua yaitu sel-sel jaringan ikat. Terbagi menjadi beberapa sel. Yang pertama yaitu sel fibroblast, sering disebut fibrosit atau desmosit. Fibroblast merupakan sel-sel jaringan ikat tetap. Jumlahnya paling banyak dan mudah dikenali pada tiap bentuk jaringan ikat. Inti lonjong mengandung sedikit kromatin. Pada sediaan rutin inti mengecil dan runcing, sitoplasma cerah dan homogen, serta membran plasma tidak jelas. Fungsi fibroblast yaitu membentuk serabut dan bahan dasar atau matriks. Fibroblast dikenal mampu membentuk serabut kolagen. Yang kedua yaitu sel histiosit atau makrofag, sering disebut sebagai sel plasmatosit atau makrofag tetap. Bersama fibroblast selalu terdapat pada jaringan ikat longgar. Bentuk selnya tidak teratur, penjuluran sel pendek dan tumpul, sedangkan intinya lebih kecil dan bulat dari fibroblast. Histiosit dalam keadaan istirahat sulit dibedakan dengan fibroblast. Histiosit tergolong sistem makrofag, sering pula disebut keluarga RES atau reticulo endothelial system yang berfungsi memfagositosis benda asing seperti kuman sebagai pemecah sel dalam tubuh. Fungsi histiosit membersihkan benda asing dari luar atau dalam tubuh sendiri, misalnya sisa sel yang sudah mati. Yang ketiga yaitu sel plasma. Sel plasma jarang terdapat pada jaringan ikat biasa, sering terdapat pada jaringan ikat selaput lendir, saluran pencernaan. Pada jaringan retikular berbentuk benda darah. Pada tempat peradangan mudah ditemukan. Bentuk selnya lonjong, tidak teratur, lebih kecil dari histiosit. Inti terletak eksentrik dengan kromatin jelas membentuk jalinan seperti roda. Sitoplasma bersifat basofil kuat, mirip limfosit, tetapi di daerah di mana banyak sitoplasma dekat inti, lemah mengambil warna sehingga tampak cerah. Fungsi sel plasma adalah penghasil utama zat kebal atau antibodi yang bersirkulasi berkat penelitian dengan teknik fluorescent antibody. Yang keempat yaitu sel mas. Sel mas lazimnya terlihat pada jaringan ikat longgar, khususnya di sekitar pembuluh darah. Bentuk selnya besar, lonjong dengan inti agak pucat. Dalam sitoplasma terdapat banyak butir yang lazimnya bersifat basofil. Butir ini mudah larut dalam air seperti butir pada leukosit basofil, karenanya sulit dilihat pada sediaan rutin. Fungsi sel mas menghasilkan heparin atau antikoagulan, histamin, dan serotonin.
Histamin menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, kapiler, dan vena kecil pada kasus alergi. Yang kelima yaitu sel lemak atau adiposit. Sel lemak terdapat pada jaringan lemak. Bisa bersifat soliter atau mengelompok, berasal dari mesenchim. Sel lemak telah mengalami diferensiasi akhir dan tidak dapat membelah lagi. Fungsi sel ini yaitu sintesis dan menyimpan trigliserida. Pada sediaan rutin, sel lemak larut dalam silol, sehingga tampak kosong, tinggal sitoplasma tipis di tepi dan intinya. Yang keenam yaitu sel pigmen. Sel pigmen lazim disebut dengan melanosit dan pigmen yang berwarna coklat hitam disebut melanin. Melanosit banyak terdapat pada jaringan ikat berpigmen pada lapis choroidea mata, rambut, kulit, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu sel mesenkim atau perisit. Sel ini berbentuk bintang, lebih kecil dari fibroblast, biasanya terletak di sepanjang dinding kapiler dan dikenal sebagai sel perivaskular atau sel adventisia, atau biasa juga dinamakan sel perisit. Sel perivaskular dapat berdiferensiasi menjadi sel fibroblast, sel lemak, dan sel otot polos atau bersifat pluripoten. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai serabut jaringan. Serabut jaringan ini ada 3 macam. Yang pertama ada kolagen. Kolagen merupakan protein yang paling melimpah pada tubuh, mewakili 30% dari berat keringat. Nah, produk utamanya itu fibroblast. Kolagen juga disekresikan oleh beberapa jenis sel lain dan dapat dibedakan berdasarkan komposisi molekuler, karakteristik morfologi, distribusi, fungsi, dan patologi. Serabut kolagen pada jaringan segar, yaitu fascia dan tendon, beraspek putih. Maka disebut juga dengan serabut putih atau white fiber. Sifat-sifat umum dari kolagen yaitu lentur atau fleksibel, tapi susah untuk direnggang. Dapat dicerna oleh pepsin lambung, namun sulit dicerna oleh pepsin yang alkali. Nah, kolagen apabila direbus akan menjadi gelatin, dan apabila direndam dalam asam lemah akan menggembung. Tapi dalam basa lemah, bahan antarfibril akan larut, sehingga nantinya akan terurai. Bangun histologik serabut kolagen berbentuk berkas. Panjangnya tidak menentu, berdiameter antara 10 sampai 100 mikrometer. Diameter serabut tunggal pada sediaan rutin bervariasi, yaitu antara 1 sampai dengan 12 mikrometer. Pewarnaan rutin serabut kolagen dengan H dan E memberikan warna merah jambu. Dengan metode khusus Mallory Triple Stain yang mengandung anilin biru akan memberikan warna biru. Dan dengan metode Van Dyson akan berwarna merah. Dengan metode pewarnaan khusus, ini dapat diketahui jumlah, susunan, serta persebaran serabut kolagen dalam suatu organ. Nah, ini salah satu gambaran dari serat kolagen pada tendon. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, yang ditunjuk itu yang tengah ada nukleus fibroblast. Kemudian yang bergelombang-gelombang itu adalah serat kolagen. Berikutnya yang kedua ada serabut retikular. Serabut ini banyak ditemukan di bagian organ, terutama dalam sistem kekebalan. Serabutnya kecil, diameternya antara 0,5 sampai 2 mikrometer. Bercabang-cabang membentuk retikulum. Bentuknya cukup halus sehingga mudah terselubung oleh matriks dan bahan lain pada proses pewarnaan, sehingga sulit tampak. Dengan pewarnaan khusus metode Białowski yang mengandung perak nitrat, akan berwarna coklat hitam. Serabut retikular sering disebut juga dengan serabut argyrophil. Secara elektron mikroskopik, serabut retikular ini memiliki silang periodik sama seperti serabut kolagen pada kulit.
Yang membedakan yaitu diameternya. Serabut retikuler merupakan kelanjutan dari serabut kolagen. Jadi sulit memperoleh bahan murninya yang disebut dengan retikulin. Serabut retikuler jarang terdapat pada jaringan ikat dewasa, kecuali di sekitar serabut otot, pembuluh darah, syaraf, dan membran basal. Pada jaringan retikular, serabut retikular menempel pada sel-sel retikular. Nah, ini adalah gambaran dari serabut retikular. Pada gambar yang A, itu serabut retikular tampak tidak jelas. Sedangkan yang B adalah gambaran dari serabut retikular yang telah diberi pewarnaan yang mengandung perak nitrat, sehingga warnanya coklat kehitaman dan bisa dilihat dengan jelas. Yang ketiga ada serabut elastin. Dalam keadaan segar, serabut elastin beraspek kuning karena disebut serabut kuning atau yellow fibers. Sifat umumnya sama seperti namanya, yaitu bersifat elastik. Kemudian tahan terhadap pengaruh panas, dingin, dan enzim pencernaan, kecuali oleh enzim pankreatin atau elastase dari pankreas. Sulit diwarnai dengan pewarnaan H dan E, jadi harus dengan metode khusus. Bangun histologi serabut elastin halus, membentuk jalinan kerangka atau retikulum. Pada arteria tipe elastik, serabut elastin membentuk selaput bercelah dikenal sebagai lamina elastika internal dan eksternal. Secara elektron mikroskopik, serabut elastin tidak menunjukkan adanya silang periodik seperti pada serabut kolagen, dan memberikan kesan seperti terdiri dari bahan amorf dengan kekuatan elektron yang berbeda. Nah, ini adalah gambar dari serat elastin. Yang A, gambarnya nampak tidak terlalu jelas ya. Dan yang B ini adalah setelah dilakukan perbesaran yang lebih tinggi. Nah, ini ada gambaran dari serat elastik yang ada di antara kumpulan kolagen, bisa dilihat dengan jelas. Kemudian pada yang C, itu adalah gambaran dari serat elastik pada dinding aorta. Yang berikutnya yaitu bahan dasar. Bahan dasar ini disebut juga dengan matriks. Jadi, bahan dasar atau matriks pada jaringan ikat yaitu bahan yang terdapat di antara sel-sel pada jaringan ikat dan terdiri dari protein serat, yaitu ada serat kolagen, serat retikular, dan serat elastin. Dan substansia dasar atau ground substance berupa glikosaminoglikan, proteoglikan, glikoprotein multiadhesif, dan cairan jaringan. Substansia dasar adalah bahan-bahan yang terdapat di antara sel-sel dan protein serat. Sedangkan matriks ekstrasel adalah suatu bahan yang terdapat di antara sel-sel, termasuk serat protein. Pada jaringan ikat sel-sel dan serabut terendam dalam bahan dasar yang bersifat amorf dan non-fibrilar. Konsistensinya mirip gel yang mampu mengikat air. Bahan dasar mengandung mukopolisakarida atau glikosaminoglikans yang dibagi dalam dua macam kelompok, yaitu yang pertama asam hyaluron dan kondroitin, dan yang kedua kondroitin sulfat A, D, C, dan keratosulfat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini ada beberapa macam. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan ikat yang paling banyak tersebar dalam tubuh hewan vertebrata. Jaringan ini mempunyai ciri-ciri utama yaitu susunan serat-seratnya yang longgar. Matriksnya berupa cairan lendir atau mukus. Pada matriks terdapat berkas serabut kolagen yang fleksibel, tetapi tidak elastis. Adanya serabut kolagen memungkinkan terjadinya gerakan dari bagian-bagian yang saling dihubungkan. Pada matriks juga terdapat fibroblast, sel Morse, dan plasma sel.
Jaringan pengikat longgar terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan sekitar organ tubuh. Beberapa fungsi jaringan ikat longgar sebagai berikut. Yang pertama, membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut, mengikat kulit pada jaringan di bawahnya, mengelilingi pembuluh darah dan saraf yang menyusup ke organ, mengikat lapisan epitelium pipi, membentuk lembar mesenterium, membantu melekatkan organ pada otot dinding tubuh, memberi bentuk organ dalam seperti kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati. Selanjutnya, jaringan lemak. Jaringan lemak ini memiliki susunan menyerupai jaringan ikat longgar yang tersusun atas sel-sel lemak. Sel-sel lemak yang mengandung lemak tersebut di dalam matriks jaringan lemak. Setiap sel lemak berisi tetes lemak atau fat droplet yang mengisi hampir seluruh isi sel. Jaringan lemak dapat ditemukan di bawah kulit, ginjal, dan jantung. Fungsi jaringan lemak antara lain sebagai cadangan makanan dan menjaga hilangnya panas secara berlebihan. Jaringan ikat padat, yaitu tersusun atas serat-serat yang padat. Komponen utama jaringan ikat padat adalah serabut kolagen. Oleh karena itu, sifat jaringan ini fleksibel dan tidak elastis. Jaringan ikat itu berdasarkan strukturnya ada dua macam, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Untuk jaringan ikat padat teratur itu menghubungkan antara otot dan tulang serta menghubungkan tulang dengan tulang. Sementara itu jaringan ikat padat tidak teratur terdapat di kulit. Selanjutnya yaitu tulang rawan. Matriks jaringan tulang rawan terdiri atas kondrin, yaitu zat jernih seperti kanji yang terbuat dari mukopolisakarida dan fosfat. Oleh karena itu, sel tulang rawan disebut kondrosit. Kondrosit ini berfungsi untuk mensintesis dan mempertahankan matrik yang mengandung serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut fibrosa. Kondrin dihasilkan oleh sel kondroblas yang terletak pada lakuna. Tulang rawan selalu terbungkus oleh membran perikondrium karena masih bersifat lunak. Jaringan tulang rawan pada anak berasal dari jaringan pengikat embrional atau mesenkim. Sedangkan pada orang dewasa dibentuk oleh selaput rawan atau fibrosa tipis yang dinamakan perikondrium. Pada stadium embrio, rangka hewan mamalia terdiri atas kartilago atau tulang rawan. Pada perkembangan selanjutnya, sebagian mengalami osifikasi atau mengeras pada tulang keras dan hanya sebagian kecil yang tersisa pada stadium dewasa. Misalnya pada daun, telinga, hidung, serta antarwas, tulang belakang, dan tulang dada. Tulang rawan ini berfungsi sebagai rangka tubuh pada awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan pembuluh darah, serta melicinkan permukaan tulang dan sendi. Tulang rawan tidak mempunyai saraf dan pembuluh darah. Berdasarkan susunan serabutnya, jaringan tulang rawan dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, tulang rawan hialin. Ini mengandung serabut kolagen yang halus, berwarna putih kebiru-biruan seperti yang terdapat pada gambar dan tembus cahaya. Kartilago hialin terdapat pada ujung tulang keras, cakram epifis, persendian, dan saluran pernapasan. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk memberi kekuatan, menyokong rangka embrionik, menyokong bagian tertentu rangka dewasa, dan membantu pergerakan persendian. Yang kedua, tulang rawan fibrosa. Ini mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar sehingga matriksnya berwarna gelap dan keruh. Kartilago fibrosa terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, simfisis pubis, dan persendian. Kartilago fibrosa berfungsi untuk menyokong dan melindungi bagian di dalamnya. Selanjutnya, tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Matriksnya berwarna keruh ke kuning-kuningan. Kartilago ini lebih elastis dari kartilago yang lain sehingga mudah pulih posisinya. Kartilago ini terdapat di epiglotis, daun telinga, dan bronkiolus. Kartilago elastis berfungsi untuk memberi fleksibilitas dan sebagai penyokong. Selanjutnya yaitu jaringan tulang.
Tulang ini merupakan jaringan pengikat yang termineralisasi atau mengandung banyak mineral. Sel tulang disebut osteosit yang dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks osteoblast mengandung kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang keras daripada tulang rawan. Tulang lebih keras daripada tulang rawan. Setiap tulang dibungkus oleh periosteum, yaitu jaringan pengikat fibrosa yang membentuk lembaran pipit dan liat. Lapisan dalam dilapisi oleh endosteum. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dibedakan menjadi tulang keras atau tulang kompak dan tulang berongga atau tulang spon. Tulang keras memiliki matriks yang susunannya rapat seperti pada gambar sementara tulang spon memiliki susunan matriks longgar atau berongga. Nah, pada tulang keras atau kompak, sel-sel tulang tersusun membentuk sebuah sistem yang disebut sistem Havers. Bagian tengah sistem Havers terdapat saluran disebut saluran Havers yang berisi pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saraf. Antara dua saluran Havers dihubungkan oleh saluran Volkmann. Sekeliling sistem Havers terdapat lapisan tulang yang disebut lamela pada gambar 8 itu. Pada lamela-lamela inilah terdapat osteosit, sel-sel tulang yang menempati laguna atau rongga yang tersusun secara konsentris. Selanjutnya, jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang sangat khusus. Matriksnya pada darah tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun atas air, garam, dan berbagai protein. Nah, pada plasma darah terdapat sel-sel darah yang terdiri atas eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah. Jaringan ini berfungsi sebagai alat transportasi yang menopang kelangsungan hidup manusia. Nah, selain darah, tubuh juga mempunyai jaringan yang mirip jaringan darah, yaitu peredaran limfatik. Peredaran limfatik memiliki komponen seluler berupa limfosit dan granulosit. Jaringan ini berfungsi untuk transport lemak dan protein dari satu jaringan ke jaringan lain. Eritrosit tidak memiliki inti sel. Dan fungsi utama eritrosit ini adalah mengikat dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit dan trombosit melakukan fungsi utamanya di dalam pembuluh darah. Sebaliknya, leukosit melakukan fungsi utamanya di luar pembuluh darah. Leukosit berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Nah, itulah macam-macam dari jaringan ikat. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.